Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan kembali atau masih mengulas di seputar batu akik atau fosil Gali Kelor, menyambung dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari sahabat, baik yang menanyakan di kolom komentar ataupun menanyakan melalui WA dan juga telepon. Sebenarnya banyak sekali yang akan saya jawab teman-teman ya, karena saya sendiri jujur terus terang saya ini agak sedikit kebingungan untuk menjawab pertanyaan sahabat-sahabat subscriber yang baik hati dimanapun berada. Untuk pertanyaan mengenai fosil Gali Kelor, itu banyak sekali saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya fosil Gali Kelor saya ini termasuk bagus atau tidak, kualitasnya baik atau tidak, energinya bagaimana, kegunaannya untuk apa. Untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya itu mungkin sebagian sudah terjawab di video-video saya sebelumnya teman-teman ya. Dan tentunya banyak sekali yang belum terjawab di video-video saya sebelumnya juga. Karena untuk jenis fosil Gali Kelor ini banyak sekali, selain dari motifnya yang berbagai macam motif, dari seratnya, dan ada sejumlah warna yang membedakannya juga, termasuk juga yang didapatkannya itu dari mana, itu juga mempengaruhi. Sebenarnya saya agak sedikit kurang enak dalam artian saya ini kadang nggak enak mau menjawabnya, baik itu di WA, pada saat WA terutama, karena yang ditunjukkan selalu fosil Gali Kelor yang mungkin ada juga beberapa yang tampilannya biasa standar, ada yang mempunyai tampilan yang cukup bagus. Dan untuk tampilan yang cukup bagus belum tentu terdapat pada fosil Gali Kelor yang bagus juga. Begitupun sebaliknya. Ada juga yang menunjukkan foto-foto dan beberapa video yang dikirim saya melalui jalur WA. Fosil Gali Kelor ini bagus apa tidak? Fosil Gali Kelor ini kuat atau lemah? Sedangkan secara fisik tampilannya itu cukup bagus sekali. Nah disitulah saya mau menjawabnya ini nggak enak. Karena tidak semua fosil Gali Kelor itu mempunyai kualitas yang sama. Begitu teman-teman ya. Karena yang namanya benda, benda apapun, tidak terlepas dari kehidupan kita sebagai manusia, itu semuanya ada perbedaannya, gitu. Entah itu sedikit atau banyak pasti ada. Dan saya paling tidak enak, saya agak sedikit sungkan jujur ya, kalau ada pertanyaan sekiranya fosil Gali Kelor ini bagus atau tidak, sementara saya lihat secara tampilannya bagus tapi kualitasnya kurang bagus. Jadi saya kurang enak nanti yang namanya orang banyak ya, pikiran orang banyak, anggapan orang banyak, tentunya banyak sekali atau banyak juga perbedaan-perbedaan pandangan juga. Nanti kalau saya bilang kurang bagus, dikiranya mentang-mentang bukan milik saya sendiri sehingga saya bilang bahwa fosil Gali Kelor yang ditunjukkan ini kurang bagus. Itu yang saya khawatirkan sampai sekarang. Terus ada juga meskipun tampilannya sederhana, tapi kalau fosil Gali Kelornya bagus berkualitas, ya tetap saya bilang bagus. Justru yang memang benar-benar kualitasnya bagus ini, saya tidak segan-segan untuk menjawabnya. Tapi kalau kualitas fosil Gali Kelornya kurang bagus, ini saya mau jawab ini agak sedikit ragu. Nah, ibarat orang Jawa bahasanya mengomingkem, ibaratnya begitu teman-teman. Karena saya tidak enak nanti yang namanya orang banyak, ya maaf saya tidak suudon, itu mungkin hanya timbul dari pemikiran dan perasaan saya sendiri, sehingga selalu saya itu berhati-hati dan berjaga-jaga jangan sampai saya ini menyinggung perasaan orang lain, begitu. Jadi kalau untuk pertanyaan yang sekiranya fosil Gali Kelornya itu kurang bagus, saya mau menjawabnya itu ya begitu tadi, mengomingkem, nggak enak. Nah, seperti yang saya katakan tadi, nanti dikira mentang-mentang bukan milik saya bilang kurang bagus. Nanti mentang-mentang yang punya saya bagus-baguskan.
Tidak begitu teman-teman ya. Ya mungkin sahabat-sahabat sudah bisa memahami antara kualitas fosil Gallikelor yang bagus yang bagaimana, yang kurang bagus bagaimana. Setidaknya untuk memahaminya setidaknya mungkin sudah bisa memahami setidaknya 40% lah minimal. Itu sudah menjadi bahan atau kunci dasar untuk kita mengenal fosil Gallikelor yang berkualitas, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula gitu ya. Untuk yang senior saya tidak meragukan tentunya, karena bagi saya yang senior itu adalah orang yang ahlinya. Sedangkan di sini kita semuanya ini sama-sama belajar, saling melengkapi satu sama lain. Mana yang saya ketahui akan saya tularkan kepada sahabat-sahabat. Begitupun sebaliknya, jikalau ada sahabat-sahabat dimanapun berada, yaitu sahabat-sahabat subscriber tentunya, yang sekiranya mempunyai pengetahuan atau wawasan yang tidak saya ketahui, saya harap kita di sini saling bertukar, karena pesan dari leluhur kita dahulu yang dalam bahasa Jawa yang sampai sekarang masih akrab digunakan, yaitu wong urip kuwi kudu urup, yang artinya orang hidup itu harus saling bertukar. Urip artinya hidup, urup artinya saling bertukar, begitu. Dan satu hal lagi, pertanyaan juga ini termasuk pertanyaan yang sering saya dapatkan, termasuk pertanyaan yang ditanyakan di kolom komentar, juga pertanyaan yang saya terima lewat WA, yaitu bagaimana agar kita bisa mendeteksi sebuah benda, terutama pada batu akik atau fosil Gallikelor, itu ada energinya atau tidak, dan bagaimana kita mengetahui energi tersebut positif atau negatif. Sebenarnya hal semacam itu ini mungkin bisa dikatakan mudah bagi para ahlinya, teman-teman ya. Bagi para ahlinya, sekali lagi bagi para ahlinya. Tapi untuk kita-kita semuanya di sini ini memang perlu pembelajaran lagi. Saya sendiri pun tidak bisa mendeteksi. Saya juga bukan orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan khusus. Hanya saja tidak sengaja terdeteksi oleh saya bahwa di sebuah tempat ini ada begini, ada begitu, ada sosok ini, sosok itu. Terus batu akik atau fosil Gallikelor atau apapun ini mempunyai energi yang kuat atau lemah. Ini menghimpun energi yang positif atau negatif. Itu saya tangkap secara tidak sengaja, teman-teman. Dan itu berbeda dengan ahli-ahli spiritual lainnya atau ahli-ahli supranatural yang bisa menangkap atau bisa mendeteksi suatu tempat ataupun mendeteksi suatu benda. Intinya begitu. Biasanya itu dimiliki oleh orang-orang yang dahulunya pernah mempelajari ilmu-ilmu spiritual atau ilmu-ilmu hikmah, atau orang yang bisa pernah mempelajari olah meditasi, olah nafas, dan lain sebagainya. Atau ada juga yang orang-orang yang dahulunya suka tirakat sehingga mempunyai kepekaan batin. Itu biasanya begitu. Memang susah sekali hal semacam ini dijelaskan, apalagi untuk mempelajarinya itu diperlukan bimbingan khusus dan laku-laku khusus, tidak sekedar teori. Kecuali kalau kita belajar, katakanlah belajar memasang batu akik di ringnya itu bagaimana, itu mungkin kita bisa mempelajari secara teori karena itu termasuk pekerjaan yang menggunakan logika, dan ada juga yang bisa secara otodidak, artinya tidak pernah belajar ke orang lain, hanya memasang sendiri, cukup dipukul-pukul sedikit-sedikit pakai palu atau apa itu bisa. Nah, karena ini menyangkut kepekaan rasa atau kepekaan batin yang juga berhubungan dengan indera keenam atau mata ajna. Ini susah sekali dijelaskan, teman-teman. Ada juga orang yang bisa atau mampu mendeteksi energi pada sebuah benda atau pada sebuah tempat juga, meskipun dahulu tidak pernah melakukan atau belajar ilmu-ilmu spiritual, tapi bisa. Itu dikarenakan sudah adanya bakat yang terpendam di dalam dirinya. Itu biasanya begitu. Dan bakat itu sudah bawaan sejak lahir, dan memang itu adalah salah satu kelebihan yang menonjol, yang memang benar-benar karunia Tuhan yang Maha Kuasa gitu.
Dan mungkin saya juga bisa menuntun sedikit demi sedikit buat sahabat-sahabat subscriber dimanapun berada. Meskipun saya sendiri juga belum mumpuni atau belum bisa mendalami karena keterbatasan saya, ya mungkin insya Allah lain waktu saya akan membuat video yang buat sahabat-sahabat khususnya yang ingin mempelajari ilmu-ilmu semacam itu atau ingin bisa mendeteksi batu mulia atau batu akik ataupun tempat-tempat yang biasanya dihuni oleh makhluk-makhluk tertentu, tentunya makhluk yang tidak kasat mata. Insya Allah lain kali saya akan membuat videonya, dan untuk saat ini saya mohon maaf saya belum bisa memberikan atau belum bisa menunjukkan videonya, meskipun itu hanya sedikit, dikarenakan apa? Untuk memberikan semacam itu tidak sembarangan dan kita tidak boleh sembrono. Baik, buat sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, wabil khusus buat sahabat subscriber tercinta dimanapun berada, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang selama ini mendukung saya dalam memberikan ulasan tentang batu akik atau benda-benda lainnya, bahkan menunjukkan sebuah tempat atau beberapa tempat yang terdeteksi di situ adanya makhluk-makhluk astral yang tidak kasat mata. Mungkin sebagian orang beranggapan mungkin saya dibilang itu adalah halusinasi saya saja, terserah, atau itu hanya mengada-ngada saja, terserah. Di sini saya tidak berhak untuk memaksakan siapapun untuk percaya kepada saya. Nah, di sini saya hanya menunjukkan apa yang saya tahu dan apa yang saya miliki. Tentunya atas ridho Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kalau semuanya tidak ada ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa, tidak mungkin saya bisa menunjukkan kepada sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, meskipun cuma melalui video saja. Intinya begitu. Ya, cukup sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada salah kata, baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 salam budaya.